Halo, aku Peti dari podcast Main Mata. Aku Aya dari YouTube channel Kanaya Sofia. Kami dari Papaya. Di episode ini kami bakal nyari tahu bedanya wangi kertas buku impor sama buku lokal. Penasaran gak sih kayak gimana bedanya? Stay tune! Ada yang beda nih ya kayaknya mukanya. Apa tuh? Apa? Ada nasi nempel tadi. Ini ya gak pakai kacamata ya? Iya, gak pakai kacamata. Jadi agak pangling nih liatnya. Mata agak belok gak? Lumayan. Iya, perubahan suasana dikit. Oh, bagus. Udah pakai poni ya kan, Iya. terus pakai soft lens. Iya, bagus ya. Kan waktu itu kamu kayak pernah bilang, nah aku pernah lihat video kamu sebelumnya tuh, dulu berapa tahun lalu kayaknya emang gak pernah pakai kacamata kan. Iya benar. Terus kayaknya sebelum pandemi tuh udah agak-agak males pakai soft lens. Terus semenjak pandemi kayak ya udahlah nggak keluar rumah juga gitu kan, kayak males terlalu fancy. Akhirnya nggak pernah beli soft lens lagi. Kan kalau soft lens harus dia per berapa bulan gitu ya. Kalau yang ini aku pakai 1 bulan, jadi 1 bulan harus ganti gitu. Jadi kayak males lah, ya udah kita kurangi dulu budget untuk beli soft lens. Terus sekarang beli lagi, mencoba mentampil beda lah. Yes. Bagus. Iya, thank you. By the way, ini aku mau cerita aja sih. Jadi biasanya nih ya, kita kan kalau lagi ngobrol Papaya di meja kita kan suka bawa lagi baca buku apa gitu. Bener. Biasanya tuh yang paling banyak tumpukan bukunya kamu banget. Karena aku mostly banyak bacanya digital gitu. Bener. Aku jarang banget lihat kamu bawa buku lebih dari 1. Iya bener. Mungkin nanti teman-teman bisa flashback ke video-video kita sebelumnya ya. Betul. Tapi sekarang lihat di meja ada sampai 3 buku. Aku 3 buku, kamu cuma 1 gitu kan. Jadi kenapa? Mau cerita aja, udah lama gak baca buku cetak gitu ya. Kemarin-kemarin kan emang, apalagi mungkin kalau buku impor, buku luar ya, emang aku banyakan bacanya tuh versi ebook gitu kan. Karena belinya online, ya di internet. Terus suka ngintipin Kindle Daily Deals-nya Hestia. Oh iya, emang tuh si racun itu Kindle ya gitu. Jadi kayak wah murah ya udah belinya ebook aja lah gitu. Oke, paham. Terus jadi baru kemarin ini ya akhirnya coba beli buku cetak lagi, terus beli di Periplus kan. Pas lagi baca bukunya kayak wah enak juga ya baca buku cetak, udah lama ya. Kangen ini ya sensasi megang buku terus kayak ngebalik-balik halamannya gitu ya. Iya, terus kan kayak nyetabiloin sambil nulis-nulis gitu ya. Kalau biasanya kalau baca ebook tuh ya udah bikin note-nya kan di ebooknya bisa naruh note gitu kan. Highlight digital gitu. Jadi sensasi manualnya tuh agak kurang gitu. Betul. Kalau aku pribadi ya, aku kan sebenarnya punya device untuk e-reader. Jadi buat baca buku ebook gitu. Yang aku punya itu mereknya Onyx Books. Nah, aku baru menyadari bahwa motionnya dia tuh sebenarnya agak kurang apa ya, bahasanya itu ngedet-ngedet gitu. Oh, jadi agak ngelek dikit gitu. Jadi nggak kayak handphone yang kalau kita pencet satu icon dia langsung muncul gitu kan isi aplikasinya, terus kayak kita bisa langsung scroll dengan lancar. Kalau si Onyx Books ini kayak ngedet-ngedet gitu. Jadi ketika aku mau misalnya membalik ke halaman tertentu tuh agak ada proses ngedetnya yang agak bikin mengganggu sih kalau menurut aku gitu. Makanya meskipun punya e-reader itu akhirnya aku lebih sering baca buku fisik gitu. Kalau kamu biasa baca di mana? Di handphone. Memang dulu tuh sempet baca di iPad. Kan ada aplikasinya juga ya e-readernya gitu. Cuman iPadnya kacanya lagi pecah, belum dibenerin lagi waktu agak itu. Ganggu loh itu kan. Dijatuhin kucing ya. Jadi kayak aduh males banget. Terus lagi pandemi kayak aduh mesti ke tokonya kan males kan. Terus akhirnya ya keterusan males sampai sekarang. Jadi ya udah deh di handphone aja lah. Lumayan ya udah biasa megang handphone gitu ya. Walaupun memang di handphone kecil banget sih. Kayak kalau di handphone layarnya sebenarnya agak ganggu ya. Kalau lampu gelap tuh lumayan nusuk ke mata cahaya handphone tuh. Tapi kalau suasananya lagi terang atau pencahayaannya bagus, sebenarnya ya nggak lebih cepet capek sih. Iya, kalau misalnya malam gitu ya. Makanya pakai night mode sih biasanya kalau aku ya. Oke. Jadi layarnya gelap hitam kan. Di aplikasi Kindle-nya juga ada buat opsi untuk night mode-nya gitu ya kalau nggak salah. Jadi lebih redup. Terus aku pakai iBooks juga dari yang Apple-nya sendiri, iPhone-nya sendiri di situ. Kalau di situ
Agak lupa jadi sekarang. Iya otomatis kok jadi hitam layarnya. Oh oke. Kalau audiobook gimana? Dulu sih suka dengerin ya, sekarang emang lagi jarang aja sih nih. Cuman enak juga sih kalau dengerin audiobook kan kayak didongengin ya. Tapi biasanya dulu aku dengerin audiobook karena sering commute ke kantor di jalan. Nah itu benar. Iya, karena udah ada satu periode waktu yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, megang buku fisik juga nggak bisa, jadi kayak mendengarkan audiobook tuh kayaknya enak gitu ya. Iya. Tapi kayak sekarang mobilitas jauh berkurang. Aku mobilitas jauh berkurang, jadi kayak udah lama banget sih kayaknya nggak megang audiobook, nggak dengerin audiobook. Jarang ya? Jarang banget gitu. Aku suka dengerin bukan audiobook sih sekarang, memang podcast gitu ya sebelum tidur. Dulu waktu masih ngantor karena sering commute dengerin audiobook, terus kadang malamnya sebelum tidur tuh lanjut dengerin, tapi ujung-ujungnya ketiduran. Terus paginya lupa kemarin nyampe mana ya, ulang lagi. Nggak apa-apa, jadi mempertajam. Tapi berarti sekarang lagi sering baca buku fisik nih ya? Iya, buku fisik. Terus lagi baca buku apa nih? Ini ada yang udah, ada yang lagi ongoing ya. Yang udah itu si Luka Cita. Ini kalau nggak salah tentang apa ya? Apa bisa diceritain Ibu? Booktuber ada yang review tuh, tapi aku udah lama gitu nonton video reviewnya. Ada isu yang menarik gitu kalau nggak salah di dalam situ. Ini kalau aku baca yang review di Goodreads dibilangnya, aduh ini tuh kayak buku tentang kesehatan mental tapi versi fiksi gitu, ada yang ngomong gitu. Terus jadi gimana menurut kamu? Menurut aku ya bukunya bagus sih. Jadi ceritanya kan memang tentang seorang perempuan sama seorang laki-laki lah ya. Ini maksudnya cerita cinta pasti kan. Jadi si yang ceweknya ini dia tuh mantan atlet catur. Oke. Yang kemudian kayak memutuskan untuk keluar dari situ karena dia punya beberapa masa lalu yang gak enak lah. Jadi kayak memang dia main catur tuh awalnya diminta orang tuanya gitu, dipaksa gitu ya. Karena ceritanya tuh dia gak punya, dia punya disleksia kan. Jadi kayak digambarinnya dia tuh lambat dalam apa ya, misalnya membaca lambat, jadi kayak untuk memproses segala sesuatu tuh lebih lambat daripada teman-temannya kebanyakan gitu. Terus dia dilatih untuk main catur dari kecil, tapi memang gak pernah menang gitu, cuman kayak ditekunin terus gitu sampai akhirnya suatu hari dia berhasil menang. Cuma ternyata ini bukan spoiler sih kayaknya, bukan spoiler. Jadi dia bisa menang itu karena orang tuanya tuh kong kali kong sama si asosiasi catur sama si pelatih caturnya itu. Untuk jadi dia udah bayar kayak nyuap si asosiasi sama pelatihnya tuh untuk si pelatihnya tuh bisa tahu trik-trik yang bakalan dimainin sama lawannya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi pas lagi latihan tuh dia kayak udah dikasih tahu nih, ini ntar lawannya ini dia bakalan pakai gerakan gini nih. Jadi pas lagi tanding ya dia bisa menang lah karena udah dilatih gitu. Terus suatu hari dia ada beberapa teman kan yang pecatur juga, ada satu yang sahabatnya ini bunuh diri karena kalah dari si tokoh utamanya ini gitu. Terus gara-gara itu dia sempat kayak aduh gara-gara dia nih jadi merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah. Oh lumayan ini juga ya, berat ya topiknya ya. Lumayan. Oke baik, jadi itu konflik utamanya yang nanti akan ada ya itu nanti akan terungkap lah kebenarannya itu gimana. Tapi habis itu dia keluar dari catur, terus dia kerja di semacam agency gitu, branding, ketemu sama cowok yang punya agensinya ini. Terus si cowok yang punya agensinya ini tuh kayak dia mendirikan agensinya ini tuh sebenarnya atas dasar idealismenya dia, tapi karena satu dan lain hal si perusahaannya dia ini tuh harus dijual ke perusahaan keluarganya, jadi dia memang orang kaya gitu. Terus harus menangani klien-klien yang gak sesuai sama ininya lah, sama prinsipnya dia gitu. Karena kliennya ada yang ya pengusaha mungkin yang koruptor kayak gitu-gitu, tapi butuh brandingan perusahaan kayak gitu. Jadi nanti si ceweknya ini ceritanya ada dinamikanya lah ya dengan cowok si pemilik perusahaan itu. Iya, jadi si pemilik perusahaan ini nih tahu ceweknya ternyata mantan atlet, terus kayak mencoba dibangkitkan kembali passionnya. Terus si ceweknya ini juga mencoba apa ya? Mungkin dia nggak mencoba sebenarnya, tapi akhirnya karena mereka jadi deket, si cowoknya ini tuh tadinya bener-bener tertutup banget. Jadi alasan kenapa dia jual segala macam tuh nggak ketahuan sampai akhirnya ya gara-gara cewek ini dia jadi terbuka gitu matanya. Terus ya harus dibaca sendiri nanti di akhir. Kelanjutannya baca sendiri ya. Itu lumayan banyak loh tadi kita udah sebutin. Soalnya gak heran karena bukunya kayak lumayan tebal banget. Iya, tapi aku kayak baca
3 hari kayaknya kelar. Wih, mantap. Berarti emang narasinya enak ya. Biasa salah satu faktor kita bisa cepat baca, biasanya narasinya emang mengalir. Iya, lancar tulisannya gitu. Valerie Patkar enak sih, bagus sih. Bisa dinikmati lah gitu. Tapi walaupun ya mungkin tetap ada kurangnya gitu ya. Kalau misalnya bisa dibilang katanya sih memang latar belakang si tokohnya sebagai pemain catur ini tuh memang kayak cuman di kulit gitu. Mungkin nggak bener-bener. Itu dari review di Goodreads. Dari review di Goodreads. Karena aku kan nggak ngerti catur, jadi kayak ya udah gitu kan. Tapi katanya memang kayak cuma di kulit. Terus ada yang bilang sebenarnya disleksia nggak ngaruh sama catur gitu katanya. Tapi kan ya udah gitu ya. Nanti akan saya masukkan ke daftar wishlist. Mau pinjem meskipun boleh? Belum tahu baca kapan ya. Secara genre romance gitu. Beda ya. Agak gimana gitu. Kalau kamu ada lagi baca apa nih yang jangan, ini kan lagi ngomongin novel nih ya. Iya. Ada lagi baca novel apa gitu? Kalau aku novel terakhir itu baru selesai baca Cinderella Addiction. Itu buku atau ditulis sama Akio Shirikako. Jadi memang itu baru terbit banget bulan lalu ya. Karena aku tuh baca ulang karena minggu kemarin itu ada diskusi barengannya sama teman-teman sesama pembaca lain gitu kan. Terus seneng sih diskusi kemarin karena kayak jadi ini loh, jadi teman-teman yang lain ngasih lihat bahwa si tokoh utama ini ternyata punya kepribadian yang lain gitu, punya lapisan-lapisan karakter yang aku pertamanya nggak ngeh. Oh gitu. Ya? Jadi kayak tunggu, ini ceritanya tentang apa? Ceritanya adalah tentang tokoh utamanya yang tertimpa kemalangan terus-terusan. Tentu saja ketika dia sedang tertimpa kemalangan seperti itu, dia punya keinginan untuk bisa hidup bahagia gitu ya. Kayak gue pengen hidup damai deh, gak perlu banyak masalah gitu kan. Kemalangannya kayak apa aja emang? Pertama kakeknya itu sakit, kolaps. Dibawa ke rumah sakit, ketika dibawa ke rumah sakit rumahnya kebakaran. Pas dibawa ke rumah sakit, bapaknya itu baru aja habis minum sake kalau gak salah. Jadi akhirnya mobilnya nabrak. Oke. Udah kebayang ya, pokoknya intinya kemalangan datang bertubi-tubi. Jadi wajar gitu kalau dia pengen, aduh kayaknya ribet banget hidup gue nih, gue pengen bahagia gitu. Andai aja gue bisa kayak Cinderella yang tiba-tiba ada seorang pangeran datang ngeboyong gue ke istananya dan hidup bahagia gitu. Jadi dia emang si tokoh utama ini terobsesi sama Cinderella gitu. Sampai akhirnya apa yang dia inginkan itu terwujud tanpa dia tahu bahwa ada harga lain yang harus dibayar gitu dari keinginannya itu. Terwujud berarti dia nemuin seseorang yang akhirnya memboyong dia gitu. Nah terus awalnya karena tertimpa kemalangan seperti itu, tentu saja aku sebagai pembaca bersimpati dong. Iya ya, kasihan banget nih, wah kebayang nih kalau malang terus-terusan gitu. Tapi ternyata pembaca-pembaca yang lain tuh kayak mereka bisa lebih melihat karakter aslinya si tokoh utama ini. Oh begitu, oh iya juga, wah kalian hebat. Terima kasih. Ini spoiler apa enggak kalau misalnya kamu ceritain apa yang mereka lihat? Enggak sih, maksudnya kayak ini enggak akan terlalu ngaruh ke unsur kejutannya gitu di bagian twist sama endingnya nanti. Jadi baca sendiri untuk tahu seperti apa sih sebenarnya karakter tokoh utama kita ini gitu. Yang gitu mengejutkannya sih. Apa berarti? Yang kamu nggak nyangka, oh iya dia ternyata kayak gitu. Nah itu mungkin jangan dikasih tahu. Oh itu jangan gitu. Iya itu. Terus jadi kemarin baru selesai baca itu. Terus abis itu aku tuh mau baca kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Boracung. Judul bukunya itu Cursed Bunny. Tapi aku belum baca juga sih dari kemarin. Jadi aku belum bisa ceritain ke kamu nih apa yang seru dari buku ini. Tapi yang pasti banyak sekali yang nungguin buku ini untuk diterbitin, untuk terbit versi terjemahannya itu. Gitu. Oh itu kumcer. Ada 10 cerita di dalamnya. Yang katanya sih benang merahnya itu adalah cerita-cerita yang mengandung unsur magical realism, horror, pokoknya cerita-cerita yang absurd dan aneh gitu. Oke. Kemarin tuh aku ketemu Hestia kan, abis syuting Bukis Couple. Terus dia juga sempat cerita soal si Cursed Bunny ini. Dia kayaknya dia juga lagi baca atau dia belum baca tapi udah punya bukunya gitu. Terus kamu pernah baca Ryo Murakami belum? Ryo Murakami udah, tapi baru 1 judul. Yang mana? Yang Audition. In the Miso Soup. Oh, In the Miso Soup. Oke. Katanya Hestia, orang bilang tuh si Boracung ini tuh feel-nya kayak Murakami, Ryo Murakami ya. Jadi kayak pas dia bilang gitu, oh menarik nih. Karena kamu udah baca juga Ryo Murakami? Aku baca cerita pendeknya. Yang? Lupa judulnya apa.
Oke. Tapi aku ingat dia pertama kali tuh waktu nonton film Audition. Emang ada judulnya juga kan Audition? Iya, ada bukunya, itu dari buku. Dari buku. Jadi aku tahu dia dari film duluan. Oh, baik. Terus pas nonton Audition tuh kayak anjir nih, gila nih film disturbing banget gitu. Tapi bagus gitu kan. Terus tahu oh ini dari buku. Jadi penasaran, sempat googling Ryuo Murakami, baca cerita-cerita pendeknya. Oke, gitu. Jadi yang di In the Miso Soup gak terlalu membekas sih buat aku, kalau buat aku ya. Oh gitu. Jadi memang disturbing iya, terus kayak memang buat dewasa, terus juga tapi aku yang mengganjal adalah si tokoh utama ini banyak ngomong. Udah gitu ngomongnya filosofis banget, yang aku gak nyampe pemikiran aku ke sana gitu. Tapi overall ceritanya ya oke lah gitu. Ya makanya nih aku penasaran nih karena dibandingin sama Ryuo Murakami. Oke. Ya udah nanti ceritain ya. Apa si Cursed Bunny ini gimana. Yang pasti banyak banget yang nungguin. Jadi kayak aku juga wah seperti apa kah ceritanya gitu kan. Itu kayak katanya bukunya emang ini ya, menang penghargaan atau masuk ya. Iya, aku lupa shortlist apa gitu. Perlukah kita cek dulu di Instagram? Boleh. Terus dia bakal ada juga di Festival Buku Asia. Oh iya, penulisnya. Benar. Oke, ini kebetulan sinyalnya lemot. Tidak pakai wifi ya. Iya. Ngeceknya di mungkin Penerbit bisa Haru. Cek di Instagramnya Penerbit Haru gitu kan. Penerbit Haru juga mau nerbitin satu lagi kumpulan cerpen yang isinya juga lumayan horor dan mengandung unsur magical surrealism gitu. Tapi yang ini dari penulis Jepang gitu. Makanya ini adalah buku-buku yang aku tungguin sih sebenarnya. Okay. Siapa penulisnya? Aku lupa, tapi judulnya Where the Wild Ladies Are. Oke. Kayak buku Where the Wild Things Are ya? Ya mungkin iya benar-benar plesetan. Oke. Terus kamu udah baca yang Valerie Patkar, sekarang berarti yang ongoing, yang currently readingnya apa nih? Currently readingnya kalau yang novel ini ada satu lagi dari penulis yang lagi bikin heboh belakangan ini ya. Tapi ini bukan bukunya yang bikin heboh. Oke. Di Tanah Lada. Tapi itu tuh lumayan juga sih. Kayak banyak yang ini ya bahas di Twitter. Banyak yang bahas. Tapi ini aku belum bisa bilang apa-apa karena baru mulai baca. Oke. Gitu. Waktu itu keselip sama Valerie Patkar. I see. Baru banget mulai. Baru banget. Ya, terus satu lagi ini non fiksi. Ini The Book You Wish Your Parents Had Read. Ditulis sama Philippa Perry. Salah satu wishlist aku tuh. Gimana? Udah. Ini bagus sih. Baru. Nah, ini baru dibatasin sampai berapa nih? Seperempat kali ya. Tapi wow, catatannya sudah banyak gitu. Sama kayak waktu baca ini dong, Conversations on Love ya. Iya, pas lagi di Conversations on Love kan ada yang wawancara sama dia kan. Terus jadi makin penasaran sama bukunya gitu. Ini kan sebenarnya buku buat orang tua ya. Judulnya aja parents gitu kan sebenarnya ya. Buat kita sebagai orang tua memperlakukan anak kita tuh seperti apa sih gitu kan. Tapi ya walaupun aku belum punya anak gitu, jadi pas baca buku ini tuh jadi bisa berkaca juga, oh perlakuan orang tua gue tuh dulu kayak ngaruh ke apa yang jadi pemikiran sekarang gitu. Terus memang dia selalu ada exercise-nya gitu. Jadi kita tuh diajak untuk kita berefleksi nih, tapi jangan selesai sampai di situ gitu. Jadi jangan mau apa yang kesalahan mungkin ya yang pernah kita lakukan kalau misalnya ke anak atau pernah kita rasakan dari orang tua kita, itu tuh jangan sampai membuat kita tuh jadi pribadi yang mungkin merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi makanya dikasih exercise-nya tuh untuk break the barrier-nya itu kali ya. Nah, aku belum baca kan, dan aku tuh baca review-review orang di Goodreads, kayak banyak banget teman-temanku circle yang di Goodreads kasih bintangnya tuh kalau nggak 4-5 gitu. Terus mereka bilang kayak gue belum punya anak sih dan gue belum menikah gitu, tapi ini buku bagus banget dan gue jadi paham apa yang dilakukan orang tua gue tuh kenapa bisa berpengaruh ke diri gue sekarang. Terus karena kata-kata yang seperti itu aku jadi kayak oke, ini harus banget masuk ke dalam wishlist gitu kan. Harus. Iya, apalagi disebutin di buku Conversation on Love-nya Natasha Lun itu, jadi makin deh. Dan yang bagian Philippa Perry-nya juga bagus ya, yang di Conversations on Love-nya itu kan. Kayak emang berkaitan dengan apa yang dia omongin di sini kayaknya ya. Kalau berdasarkan review orang-orang yang aku baca. Gitu. Benar. Kalau kamu
Lagi baca buku apa ini? Satu buku nih yang dibawa di sini. Ada satu buku ya. Jadi ini tuh, jadi ada post-itnya ya. Kamu nggak penasaran kenapa aku? Iya sih, sebenarnya kenapa kosong tapi udah ditempel post-it. Jadi kalau kamu nonton video aku yang book unhaul ya, buku-buku yang udah nggak spark joy lagi, ini adalah salah satu buku yang aku tandain ke dalam kategori probation. Jadi harus dibaca sebelum akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun aku nggak baca, berarti buku ini harus aku lepas gitu kan. Ya itu sekilas tentang post-itnya yang ada di depan sini. Tapi ini adalah bukunya Rachel Hollis. Rachel Hollis ini adalah blogger dulunya, terus kayak dia punya akhirnya bikin perusahaan sendiri yang lebih buat mengencourage perempuan-perempuan gitu. Nah aku baca buku pertamanya yang berjudul Girl Wash Your Face kan. Ini buku keduanya, Girl Stop Apologizing. Nah sebelum aku mau baca buku ini ternyata udah beredar berita bahwa dia itu bercerai dengan suaminya. Dan itu sempat ramai dibicarakan di kalangan media sosial dan juga komunitasnya dia lah ya, para perempuan entrepreneur ini. Karena orang-orang ininya tuh concernnya adalah karena dia selalu preach atau dia selalu menyampaikan bahwa perempuan itu bisa menjalankan kehidupan yang balance gitu. Jadi rumah tangga terurus tapi juga pekerjaan tetap bisa berkarir dan tetap kalau punya usaha ya punya usaha gitu. Tapi ternyata dia bercerai juga gitu dengan suaminya, berarti kan keluarganya atau rumah tangganya tidak sebaik dan sesempurna yang kita lihat di media sosial gitu. Itu sih yang jadi concern orang-orang gitu kan. Nah terus jadi kayak dari semenjak berita itu aku juga sempat bikin tuh satu video yang membahas penulis-penulis yang kayaknya bermasalah di media sosial. Apakah kalian tetap mau baca bukunya atau enggak gitu. Dan salah satunya adalah si Rachel Hollis ini gitu. Dan sampai sekarang juga aku belum lanjut lagi baca bukunya karena dilema itu sih. Jadi kayak makanya masuk probation. Jadi kayak lu katanya bisa seimbang tapi kenapa rumah tangga lu juga berantakan gitu kan. Yang buku pertamanya itu menurut kamu gimana? Menurut aku sih isinya tuh lebih kayak apa ya? Lebih ke pengalamannya dia gitu. Jadi apa yang udah dia lakukan selama ini dia tumpahkan ke situ dan memang intinya ya kayak gitu. Gue udah berapa tahun menikah ya aku lupa. Dia gue udah tahu berapa tahun menikah tapi gue tetap bisa menjaga apa tuh namanya sparks percikan-percikan asmara gitu antara gue dan suami gue. Terus gue juga gue punya anak banyak tapi anak-anak gue tetap keurus segala macam begitu-begitu. Terus usaha gue juga dari yang mulai cuma jadi blogger terus akhirnya sekarang gue punya perusahaan sendiri gitu-gitu diceritain. Jadi kayak kita lihatnya dari luar kayak wow perfect banget gitu ya. Balance banget gitu kan ya. Di sisi lain juga mengencourage gitu kan para perempuan pastinya. Tapi ya begitu setelah ramai di media massa jadi kayak ini dia terbitin setelah bercerai atau belum? Oh enggak, kalau yang dia terbitin setelah bercerai itu ada buku ketiganya judulnya Didn't See That Coming. Jadi mungkin itu akan lebih ngebahas tentang pasca dia bercerai kayaknya. Tapi aku juga belum berminat untuk menyentuh buku tersebut. Dari judulnya sih kayaknya iya kayaknya begitu gitu. By the way tadi aku ngeliatin ini ujungnya ya. Ujung bukunya agak beda ya sebenarnya sama yang si buku Philippa Perry. Iya. Nah ini tuh yang disebut dengan deckled pages. Kalau kalau inget dulu sempet rame di Twitter, ada yang ngirimin manifest ke Leadbase, akun Leadbase. Iya. Dia kayak komplain ke satu toko buku yang bilang toko buku itu menjual buku yang palsu karena ujungnya tidak rata seperti ini. Iya sih memang nggak rata ya. Itu berarti itu memang kayak jenis potongan. Binding, potongan dan binding kalau nggak salah. Apa hubungannya sama binding? Oh enggak ya, pokoknya potongannya seperti ini gitu. Dan kalau ada yang bilang juga kalau ini justru lebih mahal gitu harganya. Dan aku juga berasanya emang ini lebih mahal sih. Yang ujungnya begini. Aku pernah punya satu lagi novel thriller gitu, The Woman in the Window, yang versi US-nya. Memang ujungnya juga seperti ini, deckled pages. Tapi menurut aku ini kayak jadi daya tarik sendiri sih. Iya sih, menarik juga ya, coba boleh lihat. Kayak ada kesan unfinished-nya gitu kan. Sayangnya si yang manifest itu mungkin belum pernah melihat buku seperti ini, jadi dibilangnya si toko buku menjual buku yang palsu gitu. Untungnya teman-teman di circle-nya dia tuh banyak yang ngebelain si toko buku sih. Jadi kayak
ini namanya Decal Pages, itu bukan ini ori kok, dia bilang kayak gitu. Oh berarti udah banyak yang merevisi ya? Udah banyak yang merevisi dan berarti udah banyak yang tahu juga gitu, maksudnya bahwa ini adalah buku original. Seperti kasihan juga sendernya udah nuduh gitu kan. Mana yang dituduh toko buku yang lumayan terkenal pula gitu kan. Iya, ya ampun. Kamu pernah nemu buku kayak gini? Oh ada C. Nengok kerak buku di belakang sebentar. Baru ingat karena mohon maaf ini bukunya belum pernah dibaca. Jadi kayak oh iya. Baru nyadar kalau ternyata ada juga. Geng. Oh iya bener, lucu kan lucu ya. Barusan tiba-tiba inget gitu. Iya. Cuman di Indonesia ada nggak ya? Karena ini kan buku-buku luar semua nih, ini itu gitu. Di Indonesia kayak belum pernah lihat ya ada penerbit yang sengaja nerbitin dengan ujung halaman seperti itu. Belum pernah sih, iya. Kenapa ya bisa ada dua ini yang berbeda ya? Apanya? Udah edisi. Kalau yang ini mulus gitu ya. Terus kenapa ada tipe yang seperti ini gitu? Tujuannya apa? Iya, gitu tujuannya apa gitu? Apa emang buat nambah-nambahin style? Tapi emang ada bedanya gak sih buku Indo sama buku? Kebetulan kamu bawa buku dari penerbit Indonesia juga kan? Iya. Apa sih wanginya? Coba. Ini iseng banget kita. Coba. Kan wanginya begini ya kalau buku luar ya. Coba aku pinjem bukumu. Kalau katanya kita baca buku cetak karena mau menghirup aroma buku nah, gitu ini kita ya. buktikan nih. Iya sih beda sih. Beda ya? Buku ini sama buku ini wanginya beda. Emang iya? Coba. Tapi susah nerjemahin ke dalam kalimatnya. Coba aku nyium yang ini. Coba yang punyamu. Ini nih. Dua-duanya buku impor, baunya kayak gimana nih? Impor dari penerbit yang berbeda apakah? Hah? Ini juga beda sih. Ini kayak langsung ke hidung aku banget. Iya, ini masih lebih apa ya? Lebih soft baunya ya? lebih subtle gitu. Iya, Ini kayak apa karena baru? Kalau itu kan udah lama gitu kan. Oh iya mungkin ya. Coba. Mungkin. Ini yang Neil Gaiman ini nih udah lama banget cuma belum dibaca-baca. Apakah wanginya? Enggak sih. Enggak ini. Oh kayak ini SMA. baru ya. Oh iya ya. Coba deh. Jadi emang kalau buku baru mungkin karena dia itu disegel gak sebelumnya? Enggak. Iya ini sama kayak ini. Gak terlalu menimbulkan bau yang menyengat. Iya ini menyengat banget sih ternyata si Philippa Perry. Kalau buku Indonesia, buku penerbit Indonesia kayak di tengah-tengah gitu loh antara yang buku lama, buku baru. Nah ini baunya lebih nyaman. In the middle ya. Lebih enak di hidungku. Gak tahu kalau di hidungmu. Ini pas tadi barusan aku nyium, aku kayak ya berhubung ini memang penerbitnya Gramedia ya. Tapi kenapa? kayak keinget kayak bau masuk toko buku Gramedia, tau gak sih? Baunya beneran deh. Kalau masuk toko buku Gramedia mana baunya? Gak tahu. Cuman kayak baunya tuh familiar gitu loh. Gitu. Coba. Oh gitu. Apa karena kalau di Gramedia aku juga sering menciumi buku-buku yang gak kesegel gitu ya? Serius? Ya maksudnya kan kalau lagi buka buku yang gak kesegel gitu kan kecium itu wangi halaman-halamannya. Tapi gak intensional kayak lihat ya, baca apa terus gitu, enggak kan? Apa iya? Enggak lah. Kayak pervert gitu jadi. Gak tahu ada gak sih yang begitu. Gak tahu. Kacau. Aduh ini apaan sih nyium-nyium aroma buku, tau gak jelas banget. Dari mulai bahas buku yang dibaca sampai nyium-nyium buku. Ya gak apa-apa ya. Kan sebagai pecinta buku. Betul, boleh dong. Siapa tahu kan ada beda-bedanya dan ternyata kan memang beda-beda ya. Dari mungkin, segi bau beda, dari segi potongan halaman beda gitu kan. Iya, yang buku lokalnya tapi baru yang Gramedia ya. Oh iya belum juga. Nyium belum dari penerbit lain. Mungkin next time kita bawa buku terbitan lain. Boleh. Kita bandingin. Iya. Itu baru dari bau, belum tingginya. Waduh, mau dibandingin juga nih tingginya. Aku menderetkan beberapa buku penerbit tuh di rak bukuku. Beda-beda tahu tingginya. Tapi ada standar-standarnya kayaknya kan ya. Ada ukuran-ukurannya ya. Bener. Aneh banget lu ya. Gak apa-apa, sekali-sekali kita iseng. Iya.